Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmiati. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Tapak Tuan, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi saya yang berjudul Al-Quran dan Hadis. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Pengertian Al-Quran secara etimologi adalah kata Al-Quran berasal dari qara'ah yang berarti membaca. Qara'ah juga berarti mengumpulkan menjadi satu. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang menerapkan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya adalah ibadah. Adapun fungsi dari Al-Quran adalah yang pertama, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar untuk membuktikan bahwa beliau adalah utusan Allah dan Al-Quran benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah sebagai penguat atas kebenaran kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Dan yang ketiga, sebagai sumber hukum ajaran Islam baik dalam masalah sosial, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, etika, dan sebagainya. Dan yang keempat, sebagai hakim untuk menentukan baik dan buruknya suatu masalah yang dipermasalahkan. Dan yang kelima, sebagai obat penyakit yang bersifat hakiki yang menimpa badan dan penyakit yang sifatnya maknawi yang menimpa dalam hati. Sedangkan yang keenam, sebagai petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun isi kandungan dari Al-Quran itu adalah Al-Quran pada dasarnya mengandung ajaran sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pokok-pokok ajaran tersebut adalah yang pertama, ajaran mengenai tauhid, yaitu keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ibadah, akhlak, hukum, tata cara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kemudian janji-janji dan ancaman, dan yang seterusnya kisah-kisah para Nabi Muhammad SAW yang terdahulu. Nah, seterusnya saya akan membahas tentang hadis. Adapun pengertian dari hadis adalah menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang baru, yang dekat, berita dan berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, persetujuan ataupun yang sepadannya lah. Adapun fungsi dari hadis, yang pertama, sebagai penjelas terhadap masalah dalam Al-Quran. Dan yang kedua, menguatkan kebenaran Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagai pegangan dan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan seterusnya, adapun macam-macam hadis. Nah, atas dasar jumlah periwayat, hadis dibagi menjadi yang pertama, hadis mutawatir, dan yang kedua hadis ahad. Nah, hadis mutawatir ini adalah didasarkan pada panca indera yang dilihat, didengar oleh orang yang diriwayatkan, yang diberitakan golongan manusia yang berjumlah banyak. Seperti yang pertama, hadis mansyur. Nah, yaitu hadis mansyur, yaitu hadis yang diriwayatkan melalui dari dua orang. Dan yang kedua, hadis aziz. Nah, hadis aziz ini yaitu hadis yang diriwayatkan melalui kurang dari dua orang. Nah, yang ketiga, hadis qorib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Nah, baiklah, cuman sampai disinilah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.